Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang dimakamkan di Indonesia. Sahabat Nabi yang dimakamkan di Indonesia disebut-sebut berada di Barus, Tapanuli Tengah. Salah satu makam tertulis dengan nama Syekh Mahfud fil Hadratul Maut, Yaman. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang dimakamkan di Indonesia disebut-sebut berada di Barus, salah satu daerah pesisir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus memang diidentikan dengan daerah penghasil kapur barus sejak zaman peradaban kuno. Sebelum kita mengulas siapa sosok sahabat Nabi yang dimakamkan di Indonesia, berikut sekilas sejarah Barus yang dikenal sebagai kota Islam tertua dan pintu masuknya Islam di Indonesia. Dalam literatur sejarah disebutkan, Islam di Indonesia pertama kali hadir di Barus. Ini dibuktikan dengan adanya makam tua di areal pemakaman Makligai Barus pada abad ke-7. Pada batu nisannya tertulis Syekh Rakunuddin wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah, menguatkan adanya komunitas Muslim pada masa itu. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 Masehi atau tahun gajah, kota Barus sudah dikenal dan menjadi jalur perdagangan para saudagar-saudagar dari berbagai penjuru dunia. Bahkan pada masa Fir'aun, Raja Mesir sekitar 7.000 tahun lalu, mereka datang di Barus untuk mengambil kapur Barus sebagai pengawet dan memumi jasad para Fir'aun Mesir yang meninggal supaya awet. Kafur disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, surah Al-Insan ayat 5, kita akan menemukan istilah kapur. Kata kapur ini diidentikan dengan pohon yang tumbuh di hutan Sumatera, atau lebih populer dengan sebutan kapur barus atau kanver, zat putih beraroma sangat wangi. Orang-orang Arab Quraisy dulu mengenal kapur barus sebagai salah satu rempah yang memiliki banyak manfaat. Mereka menyebutnya dengan istilah kafur. Dan bahasa Arab Quraisy ini kemudian dipakai untuk menyampaikan wahyu ilahi dalam surat Al-Insan ayat 5. Innal abrara yashruri buna min kasin kana mizajuha kafura. Artinya, sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Quran Surat Al-Insan ayat 5. Jika merujuk tafsir ayat ini, kata kafura yang dimaksud adalah mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Air kafur ini telah menyegarkan dan menambah aroma lebih sedap. Tafsir Kemenak. Namanya memang serupa dengan kapur yang ada di dunia. Namun kata kafur yang ada pada ayat tersebut menggambarkan air kapur akhirat atau kapur surga yang wanginya tentu berlipat ganda, lebih harum dari kafur yang ada di dunia. Wallahu alam. Barus pintu masuknya Islam di dunia. Barus berjarak sekitar 337 km dari kota Medan atau memakan waktu 6-7 jam perjalanan darat. Dari kota Sibolga, perjalanan darat sekitar 2 jam. Di daerah ini terdapat banyak makam aulia yang diyakini sebagai penyebar Islam pertama di Nusantara. Selain makam Syekh Rakunuddin wafat tahun 672 Masehi 48 Hijriah, terdapat sebuah makam berukuran 7 meter yang disebut-sebut sebagai makam sahabat Nabi. Makam yang terletak di puncak bukit ini sampai sekarang ramai diziarahi umat muslim.
Pada nisan yang terbuat dari batu cadas itu tertulis nama Syekh Mahmud fil Hadratul Maut atau Yaman yang ditarikhkan tahun 34 sampai 44 Hijriah. Pada masa itu adalah kepemimpinan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Di lokasi ini juga terdapat makam papan tinggi itu, yaitu 5 makam lain yang menurut cerita adalah makam keturunan Syekh Mahmud. Selain makam papan tinggi, di Barus juga terdapat lebih dari 200 makam yang terletak di atas perbukitan desa Daka, Kecamatan Barus. Makam Sahabat Nabi. Makam Syekh Mahmud yang berada di puncak Bukit Barus ini sering disebut-sebut sebagai makam sahabat Nabi yang pernah hijrah di Indonesia. Sebuah literatur menyebutkan Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal dan putra-putranya Syekh Mahmud dan Ismail berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus sekitar tahun 625 Masehi atau 4 Hijriah. Kisah ini diambil dari sumber Habib Bahruddin Asmad Khan, Hisatut Dakwah fi Arabilia Nusantara tahun 1929. Abdurrahman bin Mu'adz datang dari Hadramaut Yaman membawa putranya Mahmud untuk berdakwah ke Nusantara dan akhirnya menatap di Barus. Mereka datang ke Barus diperkirakan tahun 625 Masehi atau 4 Hijriah. Makam Syekh Mahmud berada di atas bukit desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara. Pada batu nisannya tertulis nama Syekh Mahmud fil Hadratul Maut, Yaman yang ditarikhkan tahun 34 sampai 44 Hijriah. Panjangnya mencapai 7 meter. Menurut keterangan channel Muhibin Aulia Barus, banyak makam-makam berukuran panjang di Barus. Ini bukan menunjukkan besar atau tingginya fisik orangnya, tetapi lebih kepada mahom atau derajat keilmuannya. Sebab biasanya yang memakai tradisi ini adalah orang-orang sufi. Kontroversi. Ada yang menyebutkan bahwa Syekh Mahmud penyebar Islam di Barus bukanlah sahabat Nabi yang merupakan putra dari Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah seorang aulia penyebar Islam dari Hadramaut Yaman yang datang ke Barus. Wallahu alam. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sendiri diketahui sebagai salah satu sahabat Nabi dari kaum Ansor dan duta besar Islam yang pertama dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julukannya adalah Abu Abdurrahman. Mu'adz bin Jabal lahir di Madinah dan memeluk Islam pada usia 18 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimnya ke Yaman untuk berdakwah. Mu'adz bin Jabal wafat tahun 18 Hijriah pada usia 33 tahun. Riwayat lain usia 38 tahun. Ketika terjadi wabah di Syam, kala itu beliau diutus ke Syam oleh Khalifah Umar bin Khattab. Disebutkan beliau wafat dan tidak memiliki keturunan yang dapat meneruskan generasinya. Mu'adz memiliki seorang anak bernama Abdurrahman yang juga meninggal dunia karena terkena wabah. Al-Istiab jilid 3 halaman 1402. Selain Syekh Mahmud, sahabat Nabi yang disebut-sebut pernah berdakwah ke Indonesia melalui Barus adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau singgah di Barus sebelum melanjutkan perjalanannya ke Cina pada tahun 616 Masehi. Setelah berdakwah di Cina, beliau kembali ke Madinah. Menurut riwayat, Sa'ad bin Abi Waqqas dimakamkan di pemakaman Baqi' Madinah. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.